takut sama orang tua. Kalau mereka melahirkan kalian di dunia ini, tapi kan kalian juga yang minta kalian dilahirkan di dunia ini. Orang itu jahat, itu cuma satu kok indikasinya, egois. Supaya bisa kita nggak egois, terimamu sama kayak dirimu. Kau harus bisa menerima mamamu. Jadi kalau kau bilang nggak ada anak yang mau terlahir dari orang tuanya, ya udah kau masuk lagi ke perut mamamu. Lahirlah kau dari perut kakakku, tukarlah kau sama ponakanku si Grace contohnya kan. Jadi mamamu tuh kakakku, terus kau punya tante ke aku, opungmu kayak mamaku, kelar kau dek. Berharap kau sekolah di London, gak ada. Ponakanku tuh gak ada yang dia kuliah sambil kerja semua itu. Sekarang jadi orang. Ini loli again. Loli meneh ya Allah. Loli. Loli. Urip dadi kowe iku impiane kabeh anak remaja ning donya. Skincare full stop, anggon-anggon branded ya toh. Nendi diantar supir, sekolah tinggal pilih pengen sekolah neng ngendi. HP meh iPhone terbaru tinggal ngomong, Ami minta iPhone ini ya toh. Kok malah milih karo lanangan Fadel becedel-dedel. Duh, pusing aku ya Allah, pusing. Ini semua gara-gara Loli gue jadi ikut-ikutan menanggapi kasusnya dia, karena gue udah bener-bener pengen ngomong banget. Gue kasih konteks dulu ya, gue tuh dulu pernah jadi anak yang bandel banget, gue anak perempuan bandel, dan gue tuh sekarang jadi ibu dari 2 orang anak perempuan. Mungkin yang punya pola pikir kayak gini tuh bukan anak-anak yang masih sekolah ya, tapi emang anak-anak yang udah mulai beranjak dewasa, yang udah mengerti hidup itu memang seberat itu. Jadi dulu tuh gue sama orang tua gue itu tuh bener-bener dididiknya tuh bener keras banget, tapi gue tuh masih bisa bandel gitu loh. Gue tuh masih bisa bandel karena saat ini gue merasa emang anak-anak tuh punya attention gitu loh untuk mencoba hal-hal yang baru, untuk penasaran dengan apa yang emang dia belum pernah lakukan. Kenakalan anak-anak itu tuh gue tuh mengakui ya, dan gue merasakan karena gue dulu pernah kayak begitu. Jadi orang tua itu pasti akan mencoba ngebilangin anaknya dulu pelan-pelan ya nggak sih, kayak pertama dari kata-kata ngebilangin pelan-pelan baik-baik, kedua kalau nggak masuk juga agak kenceng gitu kan, nggak masuk juga wah udah hukuman gitu kan ya, kayak misalnya nggak dikasih uang jajan atau nggak dibolehin main. Kalau tetap juga bandel itu udah main tangan pasti, karena cara apa yang bisa yang bisa ngebilangin dan bisa menyadarkan anak itu tuh cara apa tuh harus dilakuin sama semua orang tua gitu. Cara baik-baik nggak bisa, agak keras nggak bisa, ya udah mau nggak mau tuh ya pakai tangan. Karena biasanya anak-anak tuh akan mulai ngerasa gitu kalau oke, nyokap gue marah nih, oke, bokap gue marah nih gitu. Karena mungkin kalau coba omel-omelan biasa tuh kayak ya biasa juga nyokap gue ngomel ya kan, tapi kalau udah marahnya udah lebih dari hal yang biasa dia lakuin, anak-anak tuh akan ngerasa oke, nyokap gue marah nih. Nah jadi itu mungkin itu yang dilakuin Nick ya ke anaknya, karena dia udah ngerasa beberapa cara itu nggak bisa dia lakuin. Karena menurut gue nggak ada seorang ibu yang tega. Rasman Nasution buka kartu soal kondisi Loli setelah kabur dari rumah aman dan memilih menemuinya. Pengacara Fadel Badjideh itu mengaku ditunjuk Loli sebagai perwakilannya, bukan sebagai kuasa hukumnya. Rasman Nasution mengatakan Putri Nikita Mirzani kini berada di rumah sakit Polri Jakarta dan menjalani tes psikologi setelah melarikan diri karena tak betah di rumah aman selama 5 bulan. Rasman Nasution, Putri Nikita Mirzani kini berada di rumah sakit Polri. Sudah disepakati bahwa saya itu diberi ruang untuk melihat Loli secara dekat karena Loli dengan terang di depan mereka meminta saya sebagai perwakilannya, bukan sebagai kuasa hukum, kata Rasman Arif Nasution. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Kedua kisah di rumah aman. Adikku satu rumah aman dengan Loli.
Aduh, susah Koko izin state untuk fittingnya ya, gemes sekali. Saya sebagai seorang ibu gitu ya, saya punya anak gadis juga ya, yang usianya di atas Loli 21 tahun. Terus saya juga punya perjaka. Aduh, kalau saya nih ya gitu, aduh, anak saya cowok ketemu cewek modelin kayak Loli, auto cut langsung, gue cancel langsung ya. Kalau dia masih pacaran sama modelan kayak cewek kayak Loli gitu, aduh, langsung gue keluarin dari kakak, gue coret aktenya ya, biar nggak punya silsilah sekalian. Ya dong, karena merusak keturunan. Iya nggak sih? Kalau married sama bocah tengil bengal kayak si Loli itu, gemes banget gue. Untung bukan anak gue yang kayak gitu. Kalau anak gue udah gue pengen tahu deh. Karena yang namanya cari mantu itu nggak bisa kita ujuk-ujuk cuman karena ini karena itu. Aduh, enggak, harus diperhatikan bibit bebet bobotnya, wajib, penting ya. Karena kan kita mikir panjangnya ya, say, gitu loh, untuk keturunan kita, cucu-cucu kita. Sekarang kalau cucu kita dididiknya sama manusia modelan kayak Loli, gimana mau jadi apa generasi selanjutnya ya kan? Mau jadi durhaka juga, nauzubillah min dzalik, subhanallah, jangan sampai ya. Susah kalau emang si Loli ini udah kenal dakinya Fadel tak kodel-kodel. Susah, jangankan ibunya, temennya aja nggak digubris gitu ya. Salah terbalik, jangankan temennya, ibunya aja nggak digubris sama dia, apalagi temen-temennya. Udah bye aja gitu loh. Udahlah, buat KNM lupain aja, buang aja lah tuh anak satu ya, ngerepotin, bikin susah, ngapain, udah biarin aja. Kalau emang dia nanti sadar ya, kalau emang dia bener-bener anaknya KNM, aduh, dia bakalan bersujud bersimpuh di kaki muka ya. Jadi be strong lah untuk KNM ya, biarkan aja. Apalagi sekarang dia kan kayak udah apa ya, banyak banget tuh yang ngedukung musuh-musuhnya KNM ya kan, yang ngambil kesempatan gitu ya. Rasman Arif Nasution mengatakan Loli akan berada di rumah sakit Polri selama 2 bulan, lalu dievaluasi kondisinya. Rasman Nasution mengklaim Loli kabur dan menemuinya untuk meminta perlindungan hukum. Yang terjadi kemudian, ia membawa Loli ke Polres Metro Jakarta Selatan. Di sana terjadi huru-hara dengan Nikita Mirzani, ibu Loli. Loli sudah 2 kali dilakukan tes psikologi. Pihak rumah sakit bilang jadi mungkin kami tangani di sini lebih kurang 2 minggu. Dan setelah 2 minggu nanti kami akan update, Rasman Nasution membeberkan. Yang menjadi tanggung jawab moral saya bersama Bu Ade sederhana. Anak ini melarikan diri dari saya, di situ urgensinya jelas. Minta perlindungan hukum, saya bukan ke Polres. Bisa saja saya bawa ke Bareskrim, bisa saja saya bawa ke Kementerian Sosial. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ya ampun Loli, kalau gue jadi lo, gue gak akan ngomong kayak gitu ke emak gue. Hidup gue hampa gak ada ibu gue. Hidup gue tuh hancur kalau gak ada emak gue. Hey, kalian para konten kreator, influencer yang bikin konten atau mengangkat topik tentang Loli, kalian tuh gak pernah ada di posisinya dia. Kalian tuh gak pernah tahu apa yang terjadi di dalamnya gitu loh. Ini opini pribadi gue ya. Selama orang tua masih menghitung biaya membesarkan anak, memberi ASI, mendidik, itu adalah sebuah utang budi. Percayalah, rasa tulus itu nggak akan pernah dirasain sama anak. Di sini gue nggak bilang tindakan Loli itu benar. Gue juga nggak bilang tindakan Loli itu mencerminkan hasil didikan yang buruk. Tapi percayalah, sebelum ada reaksi itu pasti ada sebabnya gitu loh. Dan gue percaya bahwasannya rasa tulus orang tua kepada anak akan dirasakan sama anak. Dan hasil didikan kita dengan tulus, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dan bisa menjadi figur orang tua untuk anak, itu pasti juga akan dirasakan oleh anak. Ya, kayak gini, sekarang gue udah orang tua ya kan. Gue selalu menggunakan metode diskusi untuk berdialog sama anak gue. Kira-kira jika ada masalah seperti ini, win-win solusinya apa nih? Kalau dia maunya A, gue maunya B, enaknya gimana? Seperti itu. Dan kita nih orang tua kan sekarang nih orang dewasa ya, karena anak-anak kita ya anak-anak, kita dewasa ya, berilah contoh sebagai orang dewasa yang memang bisa menjadi
contoh buat anak kita. Kita dewasa, orang dewasa yang bertanggung jawab, yang memiliki etika, yang memiliki sopan santun, dan berperilaku baik. Pasti. Yang terakhir, Rasman Arif Nasution mengungkap kesepakatan yang dimaksud adalah bersama-sama menjaga Loli sampai dia dewasa 4 bulan ke depan. Kini, sebuah pertanyaan menggenang di benak Rasman Nasution dan istrinya, Ade Suryani. Tapi kok anak ini seperti disembunyikan dari saya? Dan saya kaget. Ada apa dengan anak ini, ocehnya? Kalau terjadi apa-apa dengan anak ini, dengan Loli, ya mereka harus bertanggung jawab karena Loli sudah dibilang bahwa dia tidak punya keluarga, ujar Rasman Arif Nasution. Rasman Nasution mengungkap kesepakatan yang dimaksud adalah bersama-sama menjaga Loli sampai ia dewasa 4 bulan ke depan. Kini sebuah pertanyaan menggenang di benak Rasman Nasution dan istrinya, Ade Suryani. Tapi kok anak ini seperti disembunyikan, terangnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.